Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hisnul Afifah dan teman-teman saya Rukiah sama Nanda Resta. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi pemesanan untuk OTW Gendut. Nah, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah eh, jadi dunia usaha di bidang kuliner pada saat ini berkembang dengan pesat. Semenjak mewabahnya COVID-19, banyak kegiatan yang dilakukan secara daring, seperti kegiatan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Dan itu masyarakat mulai terbiasa dengan belanja online, bahkan memesan makanan pun secara online ataupun delivery order. Nah, OTW Gendut ini merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dengan varian menu pedas dan manis. Pelayanan di OTW Gendut ini kurang efektif, efisien, dan konsisten. Maksudnya kurang efektif, efisien, dan konsisten di sini adalah, jadi OTW Gendut sebelumnya, pemesanan di OTW Gendut sebelumnya menggunakan chat via WA. Nah, di situ penjual merasa kurang nyaman ketika pembeli masih sering minta potongan harga, diskon, atau seperti sejenisnya. Jadi di sini pembuatan OTW Gendut diharapkan bisa membantu penjual konsisten dengan harga yang sudah dipasang, sudah sudah ada harga yang sudah ada. Tujuan Tujuan dari pembuatan aplikasi pemesanan makanan OTW Gendut ini, yang pertama, untuk membuat rancangan atau usulan implementasi aplikasi pemesanan OTW Gendut berbasis platform Android untuk menguji kelayakan apakah aplikasi berbasis Android OTW Gendut sebagai platform pemesanan makanan, untuk mengimplementasikan aplikasi pemesanan makanan berbasis Android di OTW Gendut. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rukiah. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang kami gunakan untuk merancang aplikasi OTW Gendut ini menggunakan UCD atau User Centered Design. UCD sendiri merupakan sebuah proses dalam mendesain sebuah tools seperti web atau user interface aplikasi dengan perspektif dari pendekatan bagaimana pengguna memahami dan menggunakan aplikasi tersebut. Definisi UCD menurut ISO adalah sebuah pendekatan untuk mendesain dan mengembangkan user interface di mana melibatkan pengguna selama proses desain dan pengembangan. Nah, tahapan-tahapan dari UCD sendiri yang pertama yaitu Plan the User Centered Design. Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan pihak terkait untuk mengembangkan aplikasi untuk mendapat komitmen bahwasanya selama pengembangan aplikasi berpusat kepada kebutuhan user. Tahapan selanjutnya adalah Understand and Specify Context of Use. Pada tahapan ini, mengidentifikasi user yang akan menggunakan aplikasi ini. Di mana user, untuk apa user menggunakan, dan dalam kondisi apa. User yang menggunakan aplikasi OTW Gendut ini adalah orang-orang yang ingin memesan makanan di usaha OTW Gendut. Adapun wilayahnya adalah ketika masih bisa dijangkau untuk pengiriman menu tersebut. Tahapan selanjutnya adalah Specify User and Organizational Requirement. Pada tahapan yang ketiga ini, kebutuhan yang sudah didapatkan di tahap sebelumnya itu lebih dirincikan lagi agar mengetahui kebutuhan user dan organisasi. Kebutuhan user sendiri di aplikasi ini adalah untuk melihat harga, kemudian ketersediaan menu apa saja, ongkos kirim, untuk melakukan pemesanan, serta pembayaran. Selanjutnya, tahapan Product Design Solution adalah mendesain tampilan sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan user yang sudah diidentifikasi di tahapan sebelumnya. Untuk desain lengkapnya nanti akan disampaikan di bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah Evaluate Design Against Requirement. Pada tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap desain yang sudah dibuat. Apakah desain itu sudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dikeluhkan oleh konsumen. Dan tahapan yang terakhir adalah Design Solution User Requirement. Pada tahapan ini melakukan finalisasi desain yang telah dibuat atau menyempurnakan desain berdasarkan hasil evaluasi di tahap sebelumnya
agar desain yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user. Next. Analisis desain yang pertama, target pengguna produk. Pengguna produk ini adalah masyarakat umum, baik itu anak-anak, dewasa, yang akan melakukan pemesanan. Khususnya yang terbiasa melakukan transaksi dengan OTW gendut sendiri. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kalau OTW gendut ini memang sebelumnya sudah ada, tapi pemesanannya melalui WhatsApp. Batasan produknya, aplikasi ini hanya bisa diinstal di Android, dan aplikasi ini hanya untuk OTW gendut, tidak untuk penjual makan umum, serta batasan yang ketiga adalah tidak terdapat voucher promo. Platform yang digunakan menggunakan platform Android karena bersifat open source. Next. Navigasi. Yang pertama, logo. OTW gendut sendiri itu merupakan plesetan dari kata OTW gendut yang bermakna tubuh yang lebih berisi ketika kita makan suatu makanan. Makna dari logo terdiri dari pisang dan cabai itu menggambarkan bahan utama dari produk yang dijual, di mana produk yang manis itu menggunakan pisang, sedangkan produk yang pedas itu menggunakan cabai. Font yang digunakan adalah MyRed Pro karena font ini bersifat gratis dan logo menggunakan kombinasi warna merah, kuning, dan coklat. Adapun pemilihan warna untuk desain user interface menggunakan warna hijau karena diharapkan OTW gendut ini mampu menyampaikan perasaan tenang, damai, dan menyampaikan gagasan pertumbuhan. Mengenai tata letak, kami menggunakan referensi dari beberapa e-commerce yang menurut kami nyaman dipandang dan digunakan. Yang terakhir adalah jenis, ukuran, dan huruf. Font yang digunakan menggunakan font Montserrat karena cocok untuk tampilan yang simpel dengan berbagai variasi ketebalannya, dan size yang digunakan mulai dari ukuran 12 sampai 28. Selanjutnya, mengenai produk akan disampaikan oleh Nanda. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perbaikan produk yang sebelumnya sudah kami buat pada waktu TS. Pada tampilan awal ini, pengguna dapat mengklik Get Start untuk memulai aplikasi OTW gendut. Nah, untuk login sendiri ini, ketika user sudah mempunyai akun, user dapat melakukan login, namun apabila belum, user harus pick up atau daftar terlebih dahulu. Di sini, untuk login bisa secara otomatis menggunakan Facebook atau Google. Di sini juga dijelaskan bahwa pada login apabila terdapat kesalahan pada penulisan email atau password, maka akan terdapat alert bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Next. Untuk selanjutnya, menu home. Menu home ini merupakan tampilan OTW gendut yang berisi makanan dan minuman yang menjadi favorit pengguna. Next. Untuk fitur notifikasi berisi tentang notif bahwa makanan ataupun minuman sedang restock. Fitur notifikasi ini juga memberikan pesan jika pesanan sedang ada gratis ongkir. Fitur aktivitas. Fitur aktivitas ini berisi riwayat pengguna yang melakukan pemesanan di aplikasi OTW gendut. Untuk fitur akun berisi tentang identitas pengguna aplikasi. Identitas tersebut dapat diubah sewaktu-waktu. Selain itu ada penilaian mengenai aplikasi, setting untuk mengatur aplikasi, help apabila ada kendala pada aplikasi, dan logout untuk keluar dari aplikasi. Next. Untuk fitur makanan, fitur ini akan tersedia beberapa makanan dengan variasi pedas dan manis. Pengguna dapat menambahkan makanan ke daftar pesanan. Fitur menu makanan, untuk fitur menu minuman, ini menyediakan beberapa minuman, jadi pengguna dapat memilih dan memasukkan ke daftar pesanan. Selanjutnya, fitur pembayaran. Setelah memilih makanan dan minuman, maka akan tampil pembayaran dari pembelian tersebut.
Pengguna dapat memilih pembayaran menggunakan metode digital payment atau tunai. Setelah pembayaran selesai, maka akan diproses sehingga pembeli tinggal menunggu pesanan tersebut. Di sini dijelaskan apabila saldo tidak mencukupi untuk pembelian makanan, maka akan terdapat alert seperti pada gambar tersebut. Jadi, pengguna dapat mengubah metode pembayaran atau membatalkan pesanan. Untuk pesanan di atas ini, setelah semua proses pembayaran selesai, maka pembeli menunggu pesanan dalam beberapa waktu, lalu pesanan akan diantar ke alamat pembeli. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti. Untuk selanjutnya ada evaluasi produk. Yang pertama ada visibility of system status, yang yaitu sistem harus memberitahu apa yang sedang dilakukan user dalam aplikasi OTW Gendut. Nah, di sini saya mengambil contoh user sedang melakukan proses login menggunakan email dan password. Jadi gambarannya seperti berikut ini. Selanjutnya ada match between system and the real world. Jadi di sini sistem harus berbicara dengan bahasa, kata, frasa, serta konsep yang mudah dimengerti dan terbiasa bagi user. Tujuan dari ini supaya user tidak kebingungan. Di sini kami mengambil contoh pada menu OTW Gendut. Jadi di sini terdapat makanan, minuman disertai dengan gambarnya, dan kita menggunakan menu biasa seperti di warung-warung seperti biasa. Terus ada user, control, dan freedom. Prinsip ini berbicara tentang memberi pengguna kebebasan untuk menavigasi dan melakukan tindakan. Jadi maksudnya di sini user bebas mau menambah atau mengurang atau menggagalkan. Di sini kami mengambil proses pada pemilihan makanan, user bisa menambahkan makanan dengan menekan tombol plus dan mengurangi pada tombol minus. Kemudian ada konsistensi and standard. Jadi yang pertama, ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Yang kedua, user jangan dibuat heran dengan perkataan, situasi, ataupun tindakan yang berbeda-beda padahal memiliki arti yang sama. Seperti kami mengambil contoh tampilan pada aplikasi OTW Gendut seperti ini. Jadi pada sebelah kiri biasanya digunakan untuk logout, home, pesan, dan bantuan. Jadi kami juga menaruhnya pada bagian kiri. Dan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian ada error prevention. Lebih baik membuat desain yang baik daripada memperbanyak pesan error, sehingga diharapkan akan membuat user menghindari kesalahan yang akan dilakukan sejak pertama kali. Ya, di sini kami mengambil contoh ketika pengguna melakukan kesalahan pada saat login. Jadi aplikasi memberikan informasi seperti email atau password yang Anda masukkan salah, sehingga nanti pengguna mengerti salahnya di mana dan memperbaiki sehingga bisa login. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rukyah. Yang selanjutnya keenam yaitu ada recognition rather than recall. Maksudnya adalah meminimalkan ingatan user dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan yang mudah terlihat. Jangan membuat user mengingat-ingat apa yang harus dilakukan setelahnya. Implementasi dari indikator yang ini adalah dengan membuat pilihan yang mudah seperti yang ada di situ. Pilihannya untuk menambah pesanan dengan tanda tambah dan untuk mengurangi pesanan dengan mengklik
button minus. Next. Selanjutnya ada flexibility and efficiency of use. Akselerator tak terlihat oleh pengguna pemula. Mungkin sering mempercepat interaksi bagi pengguna ahli sehingga sistem dapat memenuhi pengguna berpengalaman. Di sini itu contohnya ketika user sudah memesan, kemudian user itu membayar. Nah, pembayarannya disediakan dua pilihan, mau COD atau tunai ataupun dari digital payment. Next. Aesthetic and minimalist design. Dialog seharusnya tidak berisi informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Seperti yang terlihat, di sana hanya ada desain-desain sesuai dengan kebutuhan dan desainnya sangat minimalis. Next. Selanjutnya ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Pesan kesalahan harus dinyatakan dalam bahasa sederhana tanpa kode, justru menunjukkan masalahnya, dan secara konstruksif menyarankan sebuah solusi. Contohnya adalah ketika user atau pengguna itu memesan makanan atau minuman, dan kemudian dia ingin membayar menggunakan digital payment, dan ketika saldonya tidak cukup, maka akan disampaikan kesalahannya, yaitu saldonya tidak mencukupi, dan akan disampaikan solusinya, yaitu bisa dengan memilih metode pembayar yang lain atau dengan mengisi saldo terlebih dahulu. Next. Dan selanjutnya adalah help and documentation. Walaupun lebih baik jika sistem tidak menggunakan dokumentasi, tetapi menyediakan bantuan dan dokumentasi akan sangat membantu user dalam menggunakan sistem. Ini ketika ada masalah-masalah dan user ingin mencari bagaimana solusi dari masalah tersebut, ini bisa dicari di help dan documentation. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.